Waalaikumsalam. Pak, ini ada yang bisa saya bantu, Pak? Udah? Ya begini Pak, saya mau matur ke Bapak tentang kesediaan Bapak untuk menyupervisi pelaksanaan pembelajaran saya di kelas Pak. Itu keluhan Pak Uda apa ya keluhannya? Ya selama ini saya merasa ya pede-pede saja mengajar dengan perangkat pembelajaran saya. Namun ada terbersit di hati saya, apakah masih ada kekurangan atau tidak. Kalau Bapak Kepala memberikan arahan kan saya lebih mantap untuk pembelajaran yang ke selanjutnya Pak. Oh iya. Bisa dilihat RPP-nya Pak Uda? Oh, iya Pak. Ini Pak, ini RPP-nya ya? Iya Pak. Oh iya. Oke, untuk RPP-nya biar saya pelajari dulu. Iya. Kita jadwalkan, nanti saya lihat di jadwal saya ya. Nanti di tanggal 22 hari Senin Pak Uda siap, saya ada waktu ini. Ya kapanpun itu dari Bapak Kepala Madrasah, asalkan Bapak bisa meluangkan waktu untuk supervisi, saya siap Pak pada hari apapun sehingga kami bisa mendapat arahan langsung dari panjenengan. Silakan diperiksa bagaimana kekurangan saya teknik mengajar atau RPP saya kurang itu Pak. Ya. Makasih Pak Uda. Jadi tanggal 22 hari Senin ya, besok persiapkan saja segala sesuatunya. Nanti ini saya pelajari dulu RPP-nya Pak Uda. Iya. Itu ya. Terima kasih Pak atas waktunya dan mudah-mudahan besok Bapak bisa pada waktu pelaksanaan tersebut Pak supervisi. Saya sangat harapan sekali Pak itu karena untuk kemajuan lembaga kita. Terima kasih atas perhatiannya Pak Uda demi kemajuan madrasah kita. Iya. Mari Pak. Mari dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Apakah anak-anak pagi hari ini bisa menerima pelajaran? Bisa. Seberapa siap anak-anak? 100% siap. Alhamdulillah. Saya lega pagi hari ini anak-anak bisa kelihatan lebih fresh, lebih baik. Mudah-mudahan pagi hari ini Bapak bisa menemani pembelajaran anak-anak sehingga apa yang nanti saya sampaikan menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat buat anak-anak semua. Anak-anak, sebelum berdoa ingin saya sampaikan ke anak-anak bahwa pagi hari ini selain saya memberikan pelajaran ke anak-anak, kita akan ada kesempatan yang istimewa buat anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar sambil ditemani oleh Bapak Kepala Madrasah. Bagaimana anak-anak? Semangat hari ini? Ya, tepuk tangan buat Bapak Kepala Madrasah yang pagi hari ini kerso mau untuk menilai pembelajaran dari Bapak. Juga anak-anak bisa melihat langsung bagaimana Bapak Kepala Madrasah menilai Bapak selama ini mengajar. Apakah Bapak memang mengalami kekurangan untuk memberikan pelajaran ke anak-anak? Tolong nanti diperhatikan dengan baik ya anak-anak. Ya, Pak. Moga Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Moga Bapak. Silakan dilanjut Pak Uda. Oh iya, baik. Baik anak-anak, Bapak Kepala Madrasah sudah taat, Bapak Burhanuddin SPD MPD. Maka pada kesempatan kali ini anak-anak seperti biasa, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Biasanya yang memimpin doa Mbak Anis ya, silakan dipimpin berdoa dulu Mbak Anis. Teman-teman, sebelum pelajaran mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih anak-anak, mudah-mudahan Allah akan mengabulkan doa anak-anak sekalian sehingga kita bisa menjadi anak-anak yang berguna bagi diri kita sendiri, kedua orang tua, bangsa dan negara tentunya anak-anak. Anak-anak
anak-anak sekalian, sebelum Bapak masuk pada pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak, apakah masih ingat pelajaran yang kemarin Bapak ajarkan? Masa masih ingat? Saya ingin mencoba bertanya, kemarin pembelajarannya tentang apa? Coba simak. Masih Pak, pembelajarannya tentang apa? Makanan haram, Pak. Tentang makanan haram. Berarti masih ingat. Kalau masih ingat, apa yang dimaksud dengan makanan haram dan halal? Coba tentang makanan halal. Mbak Anis, makanan halal bagaimana? Makanan yang baik untuk kesehatan, Pak. Makanan yang baik untuk kesehatan. Bagus. Ada yang lain? Mas Taim, silakan. Makanan yang diridhoi oleh Allah, Pak. Makanan yang diridhai oleh Allah. Bagus sekali. Ternyata memang anak-anak masih ingat pelajaran yang kemarin Bapak ajarkan. Luar biasa kelas 6. Tepuk tangan buat anak-anak. Luar biasa. Anak-anak, karena anak-anak sudah tahu pelajaran dan masih ingat pelajarannya kemarin, pada pagi hari ini anak-anak akan saya ajak untuk pembelajaran berikutnya. Mohon diperhatikan dengan baik-baik. Saya ingin menampilkan sebuah gambar-gambar yang mungkin anak-anak pasti tahu kalau anak-anak pernah melihat di televisi. Baik ya, nanti anak-anak bisa menentukan tentang apa tentang pembelajaran dari ini. Silakan diperhatikan anak-anak di gambar pada papan berikut ini. Lalu video silakan anak perhatikan. Monggo. Coba jelas apa tidak dari sana anak-anak? Jelas. Sini, Pak. Itu sambil, Pak. Ada yang tahu itu? Ada yang tahu? Gambar apa ini? Sabun, Pak. Kopi. Susu. Apa? Susu ternyata ya. Bagus Pak Taim. Coba susu ini ada 2 gelas ya. Ada 2. Menurut anak-anak, susu ini termasuk jenis makanan ya, minuman yang halal atau haram anak-anak? Halal. Ya. Masa halal? Apa kira-kira alasan yang bisa membuat anak-anak bilang ini minuman halal? Tanya dulu, Pak. Ya. Susu apa? Iya, pertanyaan bagus buat Mas Rifa. Ini adalah susu yang terbuat atau hasil dari susunya kambing etawa miliknya Pak Edi, rumahnya yang Sidoarjo itu, yang kepala madrasah calon pengawas. Ya, anak tahu ya itu ya. Alhamdulillah. Ini susu etawanya itu kira-kira halal atau tidak? Halal. Karena dari susu kambing. Bagus anak-anak. Kita lihat gambar berikutnya. Silakan. Dilihat. Ini gambar apa anak? Kecap. Masa kecap tulisannya bintang? Pak izin kok ada aja. Kecap bintang. Aduh, anak-anak kecap. Coba diperhatikan lebih jelas lagi. Mas Taim, gambar apa ini Mas? Kira-kira yang di televisi itu sering ada muncul. Bir bagus. Tahu ya bir? Apa bir itu? Tak tahu. Bir itu kalau Pak Mas Taim bisa melihat sering diminum oleh orang-orang yang jahat-jahat. Biasanya kalau setelah minum bir ini orang yang beliung alias mabuk. Nah, dari sini anak-anak, apakah minuman ini tergolong minuman bagaimana anak-anak? Minuman haram, Pak. Minuman haram. Bagus Mbak Anis. Tepuk tangan buat Mbak Anis. Bagus sekali, minuman haram. Karena apa rasanya tadi? Minuman ini memabukkan. Ada gambar lagi berikutnya bisa dilihat. Ini apa ini? Kalau panas-panas begini seger rasanya. Minuman apa ini sayang? Teh kopi. Teh kopi. Waduh, kamu perlu besok saya periksakan. Es jeruk. Es jeruk. Bagus, murid saya Jepang ini Erdi ini pinter sekali. Ini minuman jeruk. Kita siang-siang begini kalau minum ini rasanya seger ya. Minuman jeruk. Kira-kira menurut anak-anak sekalian, minuman jeruk golong minuman apa? Halal. Alasannya kenapa ya? Seger. Seger, menyehatkan, ya kan? Seger menyehatkan. Berarti
kita golongkan minuman jeruk ke dalam minuman yang halal, halnya menyehatkan. Oke, berikutnya silakan dilihat. Ini namanya bukan bintang lagi, namanya angker. Wah, kalau anak-anak bisa melihat ya, kalau yang angker-angker itu biasanya gimana? Menakutkan, Pak. Menakutkan. Loh, kan jelas ini Pak Izin ada peningkatan ini. Murid yang tidak cerdas bisa cerdas ini. Angker adalah yang menakutkan. Berarti kalau yang perkara yang menakutkan biasanya itu bahaya. Ini juga termasuk ke dalam minuman apa, anak? Haram. Alasannya sama seperti tadi. Apa ya kira-kira? Menakutkan. Loh. Itu kalau angkernya berkaitan dengan sebuah tempat, Mas Edi. Ini berkaitan dengan air minuman. Apa kira-kira? Memabukkan. Baik kan anak? Ada, Pak. Iya, silakan. Ya, ada tadi memabukkan. Iya. Angker boleh. Iya. Tapi kok dijual, Pak? Iya, ini ada pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaannya sudah kayak mahasiswa ini, luar biasa. Ada pertanyaan dari teman kita, Mas Faizi bertanya, sudah tahu memabukkan, membahayakan, kenapa kok tetap dijual? Perlu diketahui anak-anak bahwa negara kita adalah negara Indonesia. Ternyata di Indonesia ini terdapat beberapa agama. Satu terutama kita adalah agama Islam. Agama Islam ini mengajarkan bahwa setiap yang memabukkan adalah tergolong sebuah minuman yang haram. Namun di negara kita ini kadar alkohol untuk sebuah produk itu berbeda-beda, Mas Faizi. Untuk yang kadar angker, untuk yang kadar bir bintang itu ternyata alkoholnya lebih rendah. Namun perlu diingat bahwa kita orang Islam tetap berpedoman kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah haram. Maupun sedikit maupun banyak itu tetap digolongkan kepada minuman haram. Untuk pertanyaan Pak Faizin, Mas Faizin itu saya jawab bahwa negara kita terdiri dari beberapa agama. Meskipun agama secara keseluruhan tetap melarang, namun pemerintah juga perlu mendapatkan akses atau devisa dari penjualan tersebut. Gitu Mas Faizi, paham ya? Oke, kalau anak-anak sudah paham, saya ingin tanya. Saya sudah menyampaikan banyak contoh yang banyak. Kira-kira pelajaran hari ini yang akan kita pelajari tentang apa? Minuman. Kalau minuman saja ada dua minuman. Minuman apa ya? Minuman haram dan minuman halal. Betul sekali anak-anak bahwa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan minuman halal dan minuman haram. Baik anak-anak, saya akan menampilkan. Silakan anak-anak buka buku, boleh dicatat. Pagi ini saya ingin menampilkan sebuah materi pembelajaran tentang minuman halal dan minuman haram. Silakan dilihat video dan dibuka. Dan dilihat, bisa? Ini volumenya bisa dikeraskan ya? Coba dilihat saja. Minuman halal itu adalah semua jenis minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan oleh syariat Islam. Boleh dicatat anak-anak? Saya catat ya. Yang penting-penting nanti juga Bapak juga mengasih materi komodul buat anak-anak untuk dipelajari. Tapi ini adalah tambahan bahwa pembelajaran pagi hari tentang pengertian minuman halal dan minuman haram. Lihat ya, jenis minuman halal. Semua jenis air yang tidak membahayakan baik bagi jasmani, contohnya susu kambing, binatang halal. Susunya sapi halal. Yang tidak halal itu susunya anjing. Lihat ya, sudah? Perhatikan, boleh dicatat kalau yang tidak bisa. Saya akan persiapkan modul buat anak-anak.
setelah dipelajari, saya nanti akan memberikan tugas buat anak-anak. Sudah materinya, anak-anak? Baik anak-anak, setelah anak-anak mempelajari lihat gambar pada ini masih ada ya, diperhatikan dengan baik-baik, dipahami dengan baik-baik. Ada pertanyaan boleh ditanyakan. Yang penting pagi hari ini anak-anak bisa menerima pembelajaran saya dengan baik. Nanti ini saya kasih modul sehingga anak-anak bisa mempelajari di bawah rumah. Siap? Sudah ya? Bisa diperhatikan dan dipahami dengan baik tampilan daripada video di papan ini, di layar monitor ini. Anak-anak bisa mencatat hal-hal yang tidak bisa bila ditanyakan, tapi kalau sudah paham akan saya tambahkan pada kesempatan kali ini. Saya ingin nambah sebuah modul buat anak-anak. Tolong dibaca, Ge. Dibaca. Ini saya kasih modulnya. Silakan. Ini modulnya. Ya, modul. Sudah ya? Dibaca. Dibaca modulnya. Keras panjang Pak. Apa sayang? Dibaca keras panjang. Enggak usah, dipahami saja. Nanti saya akan memberikan LKPD buat anak-anak. Silahkan anak-anak buat pertanyaan. Terus tolong pertanyaan itu diajukan kepada temannya, ya, diajukan ke temannya. Saya kasih contoh ya. Saya membuat contoh sebuah pertanyaan. Pertanyaan itu seperti ini tentang minuman. Pak Edi penjual aki, penjual air aki di rumahnya. Pada suatu hari ada Pak Taib yang kebetulan datang ke rumah Pak Edi. Kebetulan di sana ada air aki yang banyak. Satu air minum ditawarkan kepada Pak Taib, satu air minum ditawarkan ke satu air aki ditawarkan kepada Pak Taib. Ternyata Pak Taib dikasih tahu oleh Pak Edi, yang sebelah ini adalah air aki, yang sebelah ini air minum. Pak Taib, silahkan air aki ini diminum. Ini pertanyaannya, apakah hukum meminum air aki ini? Kira-kira hukum meminum air aki ini bagaimana, anak-anak? Tidak boleh Pak. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Aki kan minuman. Aki kan besar aki. Wah itu kan. Iya. Bagaimana? Tidak boleh ya? Ada yang lain air aki bagaimana, anak? Tidak boleh. Tidak boleh. Alasannya bagaimana, Pak? Merusak badan. Merusak badan. Ini ada dua jawaban teman yang berbeda. Kira-kira kita simpulkan, yang satu membahayakan atau merusak badan, yang satu karena akinya besar tidak bisa diminum. Apa kira-kira disimpulkan, anak-anak? Air aki tidak bisa diminum karena membahayakan. Maka jawabannya adalah haram. Jadi pertanyaan saya tadi terjawab oleh Mas Siva bahwa air aki tergolong ke dalam minuman yang membahayakan. Baik anak-anak, saya akan mencoba mencari apa yang sudah saya ajarkan ini. Apakah anak-anak benar-benar paham? Nanti setelah dijawab, ditukarkan ke temannya ke depan mempresentasikan. Siap anak-anak? Siap. Bagus, pokoknya harus siap ya. Ya. Nanti kita sebut di kepala. Ini saya bagikan LKPD. Apa LKPD? Lembar kerja peserta didik. Seperti biasanya ya. Ini saya bagikan. Silakan.
Ini bisa dibuat. Wah, sudah ada. Sudah ada, Pak. Ada ya? Oh iya, kasih. Yang belum dapat siapa ya? Sudah dapat semua ya? Baik, anak-anak, silakan bermain baik dengan pensilnya. Bisa membuat sebuah pertanyaan, nanti ditukarkan. Siapa yang ingin dikehendaki ditukarkan itu. Paham ya? Oke. Satu soal saja terus ditukarkan kepada yang dikehendaki yang ini, misalkan Mas Edi ditukar dengan Mas Naswa, silakan, tidak apa-apa. Yang penting anak-anak nanti yang mempresentasikan ke depan kelas yang menjawab. Sudah bisa? Terus tak cepatnya ini dari KPD langsung tutup berapa kok? Sudah anak? Ya, alhamdulillah. Coba Pak izin dulu. Pak, silakan maju Mas Faizin. Kira-kira mau ditukarkan dengan siapa Mas Faizin? Dengan Mas itu si Pak Ulhoir. Mas Pak Ulhoir, silakan ditukarkan Mas. Ditukarkan, Mas Pak Ulhoir juga mau ditukarkan dengan Mas Faizin ya? Mas di sini ditukarkan. Yang satu, silakan ditukarkan. Ya, coba yang mempresentasikan dulu siapa? Oh iya, silakan ya. Diperhatikan anak-anak. Untuk Mas Pak bisa di sebelah sini dulu. Nanti ditanggapi apakah memang sudah benar jawaban anak-anak. Ya, siap ya, semangat ya. Iya, Pak. Ayo, semangat. Mas Faizin silakan dibaca. Dibaca yang soalnya. Ya, baca dulu. Tanggapannya Mas juga disampaikan. Yang keras Mas Faizin. Silakan. Ada buah kelapa jatuh di kotoran sarung saya sampai seluruh kelapa tertutup kotoran. Apakah minum air kelapa tadi tetap halal? Jawabannya Mas Faizin apa kira-kira? Jawabannya haram. Haram alasannya apa Mas? Kotor. Kotor. Ini ada pertanyaan dari Mas Siva bahwa ada kelapa jatuh di kotoran sapi. Terus bagaimana hukum meminum air kelapa itu? Dijawab oleh Mas Faizin, hukumnya haram. Bagaimana menurut anak-anak semua? Haram apa halal? Haram. Ada yang jawab yang lain? Hukumnya? Air minumnya bagaimana? Hukumnya? Halal apa haram? Halal. Alasannya kenapa Mas Haji? Karena di jero, Pak. Karena di jero. Bagus ya Pak. Air kelapanya itu di dalam. Yang kena berarti bagian luar. Berarti jawaban yang benar bagaimana? Halal. Air minumnya tetap halal Mas Faizin. Ya Mas Faizin tidak salah, cuma belum tepat. Tepuk tangan buat Mas Faizin. Ya silakan dulu Mas Faizin. Untuk selanjutnya Mas Siva akan menjawab pertanyaan daripada Mas Faizin. Silakan Mas. Yang keras, coba didengarkan. Pertanyaan Mas Faizin. Apakah minuman dalam gelas yang terkena bangkai cicak yang kecil halal diminum? Saya jawab haram karena air menjadi najis, bau dan juga kotor. Ada pertanyaan dari Mas Faizin yang luar biasa. Ada apa itu Pak? Air minum dalam gelas yang terkena bangkai cicak. Bagaimana hukumnya air itu? Halal apa haram? Dijawab oleh Mas Siva. Hukumnya haram diminum karena apa Mas Siva? Air menjadi najis. Air menjadi najis dalam gelas. Dan Bau juga kotor. dan juga kotor. Kira-kira jawaban Mas Siva sudah tepat atau belum? Sudah. Luar biasa buat Mas Siva. Tepuk tangan. Boleh juga silakan. Selanjutnya siapa yang mau maju tanpa cerita? Oh iya silakan, mau ditukar dengan siapa Mas Anis? Sama Mas Tain juga ke depan dan bisa ditukar.
Mas Taib. Ya, silakan. Nah, ini Pertanyaan dari Mas Taib yaitu, suatu ketika saya diberi tetangga sebotol bir bintang. Saya tahu bir bintang itu memabukkan. Karena khawatir memabukkan, saya akhirnya minum hanya sedikit. Bagaimana hukum minum bir tersebut? jawabannya harus bagaimana? Tetap haram. Karena setiap yang memabukkan, meskipun diminum sedikit ataupun banyak, tetap haram. Tetap haram. Ini ada pertanyaan yang luar biasa. Ini non semangat saat ini anak-anak sudah bisa buat soal hot ya. Waktunya membuat soal hot ini ya. Jadi tahu bagaimana hot itu soal yang panas. Ya panas ya. Saya terakhir seperti itu. Kalau saya jelaskan panjang, supaya itu malah bingung ya. Ya, sampai pendek saja panas gitu. Pertanyaannya, Mas Taib memberikan air minum kepada Mbak Anis berupa bir bintang. Bir bintang ini diminum oleh Mbak Anis, tapi hanya sedikit. Ternyata tetap dijawab oleh Mbak Anis, air minum ini termasuk haram. Kira-kira betul apa tidak? Betul. Alasannya bagaimana? Memabukkan. Sudah sesuai dengan jawaban Mbak Anis. Luar biasa buat Mbak Anis. Tepuk tangan buat Mbak Anis. Silakan bisa duduk Mbak Anis. Selanjutnya Mas Taib, soal dari Mbak Anis bagaimana? Silakan dijawab. Terima kasih, Pak. Ini pertanyaan dari Mbak Anis saya bacakan. Minuman es jeruk yang sangat manis diminum di sawah oleh kakak saya. Namun tak sengaja ada kotoran sapi sedikit ditiup angin masuk ke dalam botol. Apakah es jeruk itu masih halal? Pertanyaannya dijawab langsung oleh Pak Taib. Monggo Pak, Mas Taib. Terima Silakan kasih, Pak. Jawabannya adalah air jeruk itu sudah tidak halal lagi karena tercampur oleh najis. Sudah dengar pertanyaannya ya? Kira-kira jawabannya dari Mas Taib benar apa salah? Benar, Pak. Benar. Kenapa Pak benar? Karena kena najis. Sudah terkena najis. Ternyata murid saya pagi hari luar biasa. Semangat buat anak-anak. Silakan Mas Taib duduk. Iya, luar biasa. Alhamdulillah materi yang saya ajarkan ternyata bisa diterima baik oleh anak-anak sehingga saya merasa puas pada pagi hari ini. Kita dapat belajar bersama, dapat membuat sebuah pertanyaan, dapat menjawab pertanyaan. Kesimpulannya kira-kira pagi hari ini pembahasannya tentang apa anak-anak? Tentang minuman yang minuman dan halal dan minuman yang haram. Minuman yang halal bagaimana anak-anak? Minuman yang iya, tidak baik buat tubuh kita. Minuman yang haram bagaimana? Yang membahayakan buat kita. Luar biasa anak-anak, dari awal sampai akhir bahkan bisa menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari sehingga anak-anak juga dapat menyimpulkannya sendiri. Saya merasa sebagai guru sangat istimewa karena anak-anak bisa menerima pembelajaran pagi hari dengan baik. Baik anak-anak, karena anak-anak sudah saya rasakan paham, kita istirahat. Oh iya, jangan khawatir Mas Faizin, tetap istirahat karena hadiahnya anak pandai ya. Baik, mari kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan bermanfaat buat anak-anak dan bisa diamalkan nantinya ketika anak-anak sudah menjadi seperti Bapak. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, tadi mohon maaf sudah saya praktekkan pembelajaran di kelas 6. Kemarin Bapak sudah memberikan waktu sehingga Bapak pada hari ini bisa menilai saya. Tolong apa kekurangan dari saya selaku guru yang mengajar di kelas ini karena saya mohon bimbingan dari Bapak Kepala Madrasah untuk perkembangan madrasah ini jauh ke depan. Monggo Pak, silahkan disampaikan. Ya, terima kasih Pak Uda. Setelah saya adakan supervisi, ini ada titik tertentu yang mungkin Pak Uda bisa
lebih ditingkatkan lagi Iya, Bapak. untuk metode pembelajarannya. Jadi metode belajar sudah bagus. Untuk anak-anak ini satu catatan mungkin untuk diperhatikan, satu, anak-anak terlalu banyak gojekan, Pak. Terlalu gojekan ya. Gojekan. Nah, ini perlu ada strategi khusus Bapak nanti itu bagaimana anak biar fokus melihat Pak Huda memberikan pelajaran. Yang kedua kalinya nanti ini anak-anak berikan ruang untuk bertanya seluas-luasnya. Tadi kelihatannya saya lihat Pak Huda terlalu mendominasi di situ. Gitu ya Pak. Terlalu mendominasi kegiatan belajar mengajar sehingga anak tidak punya ruang untuk bertanya. Berikan anak berekspresi dengan logikanya sendiri, nanti akan mencapai apa yang diharapkan oleh Pak Huda nanti di situ. Itu nanti tindak lanjutnya itu di situ itu nanti. Berarti ya. terkait strategi saya ya. Iya, strategi. Kalau metodenya sudah bagus, strateginya yang mungkin Pak Huda perlu ditingkatkan lagi ya. Tindak lanjutnya nanti Pak Huda tolong nanti itu yang saya sampaikan dibuat semacam nanti laporan terhadap saya bagaimana perkembangan anak tersebut setelah diadakan kegiatan supervisi ini. Tindak lanjut terkait dengan anak-anak tadi satu terkait dengan gojekan anak itu terlalu terus terkait ruang untuk bertanya. Ini tolong tidak lanjut nanti diberikan setelah nanti ada pembelajaran baru lagi laporan kepada saya Pak Huda ya, nanti anak-anak bagaimana perkembangannya. Iya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Berarti lain kali Bapak masih bisa ya untuk mensupervisi saya kembali ya. Sangat Karena bisa. tujuan yang saya harapkan anak-anak bisa menerima pembelajaran saya keseluruhan bukan hanya sebagian. Cuma Bapak ketika anak-anak tak ajak serius itu malah ngantuk Bapak. Iya. Apakah tetap bercanda atau gojekan masih bisa Pak sedikit gitu aja? Ya, jadi termasuk salah satunya memang inilah kemampuan dari seorang guru itu harus bisa melihat bagaimana anak. Ketika anak-anak itu sudah dalam kondisi ngantuk, guru itu harus bisa bagaimana membangkitkan anak. Silahkan di luar jam pelajaran itu kita berikan nyanyi bersama untuk biar anak itu semangat lagi. Atau kemana anak itu bagaimana? Silahkan berikan ruang waktu 1 atau 2 menit untuk membangkitkan semangat belajar lagi. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas sikap dan tidak laku saya selaku guru, selaku mengajar di sini, dan selalu mohon bimbingan dan arahan Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya, Pak. Oke.